membawa pria itu. Kishtaya kemudian bertemu dengan sang ayah angkat untuk meminta restu karena adiknya Anji yang akan segera menikah. Lalu memulai sebuah upacara dengan membakar api unggun di halaman rumahnya. Dan dipandang sinis oleh kedua anak kandung pengusaha itu yang tak senang melihat kedekatan Kishtaya dengan ayahnya. Acara pernikahan Anji pun akan segera digelar. Semua warga berkumpul untuk ikut meramaikan perayaan tersebut. Lalu mendengar kabar kalau anak gadis tuan tanah akan kembali ke desa mereka setelah menyelesaikan pendidikannya di kota, membuat Kishtaya teringat kembali dengan anak gadis yang disukainya semasa kecil, yang kemudian pergi merantau ke kota selama 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Pernikahan sang adik yang akan segera dilangsungkan, di mana semua tamu undangan telah berkumpul hadir di rumahnya, bahkan juga dengan sang ayah angkat yang tiba untuk memberkati Anji. Namun tiba-tiba dari kejauhan, mobil milik sang tuan tanah datang, membuat Kishtaya berharap kalau yang datang itu adalah anak gadis tuan tanah yang selama ini dinanti-nantikannya. Karena lampu penerangan tiba-tiba padam, Kishtaya pun meminta panitia untuk segera menyalakan lampu, karena dirinya ingin melihat wajah tamu yang datang itu, dan berharap kalau tamu itu adalah si gadis yang telah lama pergi. Dan ketika lampu-lampu itu nyala kembali, terlihatlah gadis cantik, dan gadis itu bernama Farala, gadis yang sangat disukai oleh dirinya semenjak kecil. Namun Kishtaya menjadi heran mengapa Farala hanya terus berjalan tanpa pedulikan dirinya. Dia pun datang menghampiri Anji untuk memberikannya selamat atas pernikahan yang dilangsungkannya. Kemudian Farala pun duduk bersama para tamu undangan. Sementara Kishtaya tak bisa membalikkan pandangannya dari gadis yang merupakan cinta pertamanya itu. Hingga akhirnya pernikahan Anji pun segera dimulai dan Kishtaya yang ikut berbahagia dengan hari indah adiknya itu. Namun Kishtaya menjadi terdiam setelah mengetahui kalau ternyata Farala pergi kembali ke rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah perjumpaan mereka kembali setelah 15 tahun, keesokan harinya Anji yang baru saja melangsungkan pernikahannya tersebut menari dan bernyanyi riang untuk merayakan kebahagiaannya. Namun kegaduhan yang dilangsungkan di rumahnya itu dihentikan oleh tuan tanah yang meminta mereka untuk tak membuat keributan di desa itu yang membuat telinganya sakit. Anji mengatakan hari ini mereka sedang menggelar pesta pernikahan dirinya, namun tuan tanah ini tetap tak peduli, lalu mulai menghina mereka dengan berkata, "Mengapa anak yatim seperti kalian selalu merepotkan saja dari semenjak kalian kecil dulu?" Sehingga membuat sang abang yang mendengar perkataan itu menjadi emosi. Lalu segera mendatangi tuan rumah itu dan memintanya untuk segera berhenti. Lalu Kishtaya pun menarik kerah baju tuan tanah itu dan memintanya untuk tak terus mengatakan hal buruk tentang keluarganya. Dan berkata, kalau dengan sikap arogan yang ditujukannya itu, maka tidak akan ada seorang warga di desa ini yang akan mau mengantarkan jenazahnya ketika mati nanti. Dan jika berani menghina mereka lagi, maka diriku tak akan segan untuk menghajar orang kaya sombong sepertimu. Yang kemudian tuan tanah pun dengan malu segera pergi. Lalu sang adik bertanya, mengapa dirimu berani mengancam orang yang kelak akan menjadi ayah mertuamu? Lalu